negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR hari ini menyampaikan keheranannya atas kelangkaan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Padahal Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ia menilai kondisi ini sebagai paradoks yang mencerminkan adanya keanehan dalam tata kelola sumber daya alam strategis bangsa. Menurutnya, kekayaan yang seharusnya menjadi berkah bagi seluruh rakyat justru kerap menimbulkan kelangkaan dan harga tinggi, sehingga diperlukan perombakan sistem agar pengelolaan komoditas vital benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit, menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan, apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali. Tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama Serakahnomics. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh. Kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk. Kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman,
seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.